Selamat pagi Ibu, Bapak, dan teman-teman yang mendengarkan. Sekarang saya akan menjelaskan dan membuat sebuah program kode menggunakan bahasa C++ dari program latihan modul algoritma pemrograman materi array. Sekarang saya akan membuat program yaitu menghitung jumlah elemen genap dan ganjil dalam sebuah array. Deskripsi dari tugasnya yaitu diberikan sebuah array yang berisi n bilangan bilat. Elemen array tersebut akan diinput oleh user, maka kita akan menghitung berapa banyak elemen yang bernilai genap dan berapa yang bernilai ganjil. Nah, input yang akan dimasukkan terdapat dua, yaitu integer n, jumlah menunjukkan ukuran array, dan n bilangan bulat sebagai elemen array-nya. Dan output yang diharapkan yaitu ada dua angka, jumlah elemen genap dan jumlah elemen ganjil. Maka pertama saya akan membuat sebuah file bernama genap ganjil. Saya akan menggunakan bahasa C++. Pertama, saya akan menggunakan library untuk melakukan perhitungan. Setelah itu, saya akan menggunakan namespace std. Ini berfungsi untuk tidak perlu menuliskan std di awalan pada saat ingin melakukan perintah cout atau cin. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan fungsi baru yaitu int main, fungsi utama kita. Dan pertama, di dalam soal kita akan membutuhkan integer n yang menunjukkan ukuran array. Maka kita akan mendeklarasikan n sebagai bilangan integer. Lalu kita akan mencetak sebuah tulisan, yaitu masukkan elemen, masukkan jumlah elemen n. Lalu setelah itu kita akan cin untuk memberi input bagi pengguna, cin n. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan juga angka untuk menghitung banyaknya bilangan genap dan banyaknya bilangan ganjil. Yang akan mendeklarasikan genap dengan banyaknya jumlah bilangan genap dengan genap, itu yang bernilai 0, supaya di angka awalnya itu sebelum dijumlahkan dia masih bernilai 0, dan bilangan ganjil sama juga bernilai 0. Setelah itu kita akan memberi perintah, mencetak untuk memberi perintah bagi pengguna untuk memasukkan elemen-elemen di dalam n ini. Masukkan n bilangan bulat. Setelah itu kita perlu new line agar penulisan bilangannya rapi. Setelah itu tidak lupa titik koma. Tidak lupa kita menuliskan tanda petik kembali. Lalu setelah itu kita akan membuat sebuah perulangan atau looping menggunakan fungsi for. Kita akan mendeklarasikan i dimulai dari 0, lalu i lebih kecil dari n agar pengulangan tidak melebihi daripada n. Lalu i akan bertambah 1 terus. I plus plus artinya i tambah 1 hingga mencapai n, tapi dimulai dari 0. Oke, selanjutnya apabila sudah dimasukkan, kita akan mendeklarasikan variabel untuk menjadi bilangan bulat jumlah elemennya, yaitu x. Saya memberi nama x. Selanjutnya kita
kita akan memberi input bagi pengguna sin X. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah gerbang logika menggunakan logika if apabila X atau elemennya itu dimoduluskan 2, artinya apabila dibagi 2 sisa dari 2 itu 0, maka dia berarti harusnya dia genap, bilangannya bernilai genap, maka kita akan menambahkan genap plus. Artinya setiap salah satu angka dari X ini dia dimoduluskan 2 dan hasilnya 0, maka variabel genap ini yang 0 bertambah 1. Nah, selanjutnya else, karena hanya ada 2 kemungkinan selain daripada modulus dari X modulus 2 selain daripada 0 ataupun 0, maka else-nya langsung saja, kita tidak perlu memasukkan syarat dan ketentuan logikanya else, maka kita masukkan ganjil plus. Oke. Setelah itu tidak lupa kita pada akhirnya kita akan memberi keluaran bagi pengguna cout jumlah bilangan genap adalah kita, karena bilangan genap maka kita mengeluarkan variabel genap. Setelah itu tidak lupa kita new line handle. Selanjutnya cout jumlah bilangan ganjil adalah ganjil titik. Oke. Setelah itu tidak lupa kita return 0 untuk mengakhiri sebuah program apabila program sudah berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan compile filenya. Pertama kita membuka direktorinya, tugas alpro. Selanjutnya kita g++ 1.genap ganjil.cpp/o. Saya beri nama programnya itu 1 karena ini tugas nomor 1. Kita compile tugas nomor 1. Oke, di sini berhasil masukkan jumlah elemen n. Saya contohnya saya ingin memasukkan 5 jumlah elemen. Masukkan 5 bilangan bulat, ada 1 2 3 4 5. Oke, di sini outputnya ada jumlah bilangan genap ada 2 dan jumlah bilangan ganjil ada 3. Di sini ada 1, 3 dan 5, artinya ada 3 bilangan ganjil, dan ada 2 dan 4, artinya bilangan genap. Maka program dari ini sudah berhasil di salah satu kasus. Kita mencoba lagi kasus lainnya. Contoh ada 10 bilangan bulat, ada 19, 14, 2, 4, 5, 7, 8, 2, 5, 5. Oke. Di sini ada 5 bilangan genap dan 5 bilangan ganjil. Oke, sepertinya programnya sudah selesai dengan baik. Logika dari pembuatan program ini yaitu cukup mudah, yaitu menggunakan pengulangan for dan logika if di sini. Logika apabila X modulus 2 sama dengan 0, maka variabel angka genap akan tambah. Sekian dari video penjelasan saya pembuatan program penentuan angka bilangan genap dan ganjil. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.